Importance of Storytelling in Branding. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Risa Karisma Effendi, mahasiswa Hotel and Tourism Business Universitas Ciputra. Dan selama 2 jam ke depan, saya akan menjadi MC untuk jalannya iTalk. Sebelum mulai iTalk, agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa akan saya pimpin secara universal. Terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu sehingga kita dapat mengikuti iTalk ini dengan keadaan sehat. Semoga apa yang kami dapat bermanfaat untuk kami dan sekitar. Amin. Berdoa selesai. Awal kegiatan yaitu sambutan dari Kepala Perpustakaan Universitas Ciputra, yaitu Bapak Yahudil Abi. Untuk Bapak Abi dipersilahkan. Selamat malam semuanya. Apakah terdengar suara saya? Aman, Pak. Aman. Oke, terima kasih Reza dan juga selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak sudah datang di acara iTalk pada malam hari ini ya. Pertama-tama saya mau menyapa dulu ini pada para narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini ya, untuk Felicia Levina dan juga Bu Marina Wardaya. Terima kasih banyak sudah mau berbagi begitu, sharing dengan kita semuanya yang ada di ruang Zoom pada malam hari ini untuk membicarakan satu topik yang sangat menarik sekali ya. Jadi ini satu topik yang mungkin kita semuanya sangat membutuhkan ini ya di dalam kita membentuk branding dan juga bagaimana kita bisa semakin membuat branding kita mudah dikenal oleh orang lain dengan storytelling. Ini memang salah satu hal yang mungkin juga sering kita dengar begitu ya, tapi malam hari ini kita berkesempatan untuk bisa berdiskusi dengan pakar-pakar ya. Jadi kita ada kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan pakar-pakar yang nanti kita bisa menanyakan langsung ya dengan beliau-beliau ini tentang pertanyaan-pertanyaan seputar branding maupun juga produk kita, bagaimana pengelolaan brandingnya seperti apa. Nah, saat ini sendiri kita sudah ada ya di dunia VUCA. Apa itu VUCA? VUCA itu adalah singkat dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi segala sesuatunya ini serba tidak pasti dan tidak stabil. Jadi perubahannya terjadi begitu cepat, tingkat ketidakpastian yang tinggi, kompleksitasnya yang besar, dan ambiguitas yang sering terjadi. Akhirnya untuk kita ya, kita ini bisa memiliki tingkat fleksibilitas dan adaptasi yang tinggi agar kita bisa tetap bersaing dan mencapai tujuan apa yang ingin kita capai, baik kita secara pribadi maupun juga mungkin produk-produk yang kita punyai. Nah, malam hari ini kita bisa berkesempatan untuk kita bisa belajar hal yang baru, bagaimana kita belajar marketing kita agar nantinya juga bisa membuahkan hasil gitu ya. Video promosinya sudah kita bikin susah-susah, tapi engagementnya masih rendah. Nah, ini gimana caranya? Nah, ini juga harus kita sama-sama pelajari sama-sama ya, dan kita tidak sia-sia ya membuat promosi juga istilahnya engagement atau keterlibatan dengan user kita, customer kita bisa semakin tinggi dan nanti bisa berdampak bagi penjualan brand kita semuanya. Oke, mungkin tidak perlu lama-lama ya, saya start kembali ke Reza. Tadi teman-teman semuanya selamat berdiskusi ya. Dan malam ini kita bisa mendapatkan banyak hal yang baru. Tetap semangat dan kita online dan malam hari, tapi saya dan percaya kita pasti akan mendapatkan hal yang baru pada malam hari. Terima kasih, selamat berdiskusi, salam edukasi, salam yang baik. Terima kasih Pak Abi atas sambutan luar biasanya. Teman-teman,
kegiatan kita kali ini cukup menarik karena kita nanti akan mendengarkan pemateri dari kedua narasumber yang luar biasa yang pastinya menguasai ini di bidang storytelling. Dan untuk di akhir nanti juga ada giveaway atau door prize. Jadi untuk para teman-teman saya ingin ingatkan untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius, dan untuk giveaway yang akan kita berikan yaitu untuk pertanyaan-pertanyaan terbaik ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk teman-teman menyiapkan pertanyaan-pertanyaan di akhir sesi setelah sesi materi. Dan langsung saja kita perkenalkan kedua narasumber kita, yaitu yang pertama Ibu Maria Wardaya, SSN MMMDes, yaitu beliau adalah salah satu dosen visual communication dan juga children book writer, serta head of penerbit di Universitas Ciputra. Dan yang kedua, yaitu Kak Felicia Vezina. Beliau adalah kreatif copywriter dan storyteller, serta founder dari Vision Studio. Jadi kita sapa narasumber pertama kita. Halo Ibu Marina. Ya, selamat malam. Apakah suara saya jelas? Sudah jelas, Ibu. Mohon maaf, saya nggak bisa pakai video ya. Dari tadi kok saya nyalakan video putus-putus soalnya. Baik. Kayaknya sinyalnya agak terkendala soalnya. Mungkin Ibu dapat memperkenalkan diri lagi, Bu, untuk lebih jelasnya agar para peserta dapat lebih mengenal Ibu. Oke, selamat malam teman-teman, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Marina Wardaya. Saya dosen di Universitas Ciputra sejak tahun 2012 sampai sekarang. Yang biasa saya ajarkan adalah tentang branding, juga tentang penerbitan kalau di bidang saya. Mungkin malam ini kita akan cukup banyak bercerita, saling tukar pikiran mungkin ya, lebih ke arah tukar pikiran tentang bagaimana mengembangkan storytelling dalam branding. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, jadi teman-teman, yuk kita belajar bersama-sama nih tentang branding, tentang storytelling dengan narasumber kita, Ibu dosen Marina yang luar biasa ini. Jadi Ibu boleh kita langsung aja sesi materi dan nanti kita akan lanjutkan kepada narasumber kedua setelah narasumber pertama selesai. Oke, saya langsung aja ya kalau begitu ya. Baik, kita akan masuk ke materi langsung. Mungkin bisa dibantu diganti slide-nya. Oke, kembali, tadi kan sempat diangkat oleh Pak Abi sekilas di depan bahwa sekarang perkembangan itu perubahan sangat cepat ya. Apalagi kita dengan kondisi yang kita sudah serba digital, serba online, semakin banyak muncul brand-brand baru yang saling berusaha untuk saling tampil dan saling beda dari yang lain. Nah, pada saat kita membuat sebuah brand, sebenarnya ada sesuatu yang penting yang perlu untuk dipikirkan dari awal, yaitu adalah apa yang mendasari atau storytelling apa yang akan dibawa dari brand itu. Karena storytelling merupakan satu cara paling mudah untuk mendekati konsumen. Oke, lanjut. Nah, kalau kita berpikir kalau kita buka sebuah usaha atau kita menjual sebuah barang, yang penting adalah mutu paling bagus. Ya, memang mutu itu adalah sesuatu yang penting. Tapi sebenarnya pada saat melakukan pembelian atau orang memutuskan untuk membeli sesuatu, biasanya tidak selalu berpikir secara rasional. Ada kalanya, terutama kalau yang dibeli oleh perempuan ya, kalau budaya diarahkan ke perempuan itu biasanya lebih ke arah membeli karena emosionalnya. Rasional tidak 100% memegang peran utama. Tentu saja kalau kita ngomong, loh kalau begitu apakah saya tidak perlu membuat produk saya berkualitas? Tentu tidak bisa seperti itu. Tapi produk berkualitas apabila tidak didukung dengan storytelling yang baik, tentunya
tidak akan bisa menyampaikan kelebihannya kepada orang. Nah, dengan storytelling yang baik itu bisa membuat orang merasa emosional, merasa dekat dengan produk atau brandnya, dan membuat mereka semakin terikat dengan brand tersebut. Kalau saya ingin memberi contoh, saya akan mengambil brand yang mungkin paling sering atau banyak dipakai oleh kita sekalian ya, kita dan rekan-rekan sekalian. Salah satunya adalah Gojek. Pasti semuanya punya dan pakai ya, hampir semuanya pakai. Oke, bisa kita baca bareng di depan. Mungkin ini saya coba bacakan sekilas ya. Ini adalah iklan, jadi panjang seperti ini tuh iklan, bukan berita, tapi adalah iklan yang dibuat oleh Gojek. Hai kamu, iya kamu, coba bayangin kalau kaki ini bisa nyampe ke kantor lebih cepat. Buka pintu kantor nggak mesti agak nundukin kepala sambil jalan cepat, bisa ngopi atau ngeteh dulu di pantry. Moodnya jadi enak seharian, sen kalau kata orang-orang. Nah, kalau di paragraf pertama ini cerita yang dibangun adalah bagaimana kalau kita bisa sampai ke kantor dengan lebih cepat. Jadi pasti kita yang ngantor, apalagi kalau sekarang kita kondisi sudah tidak work from home, merasakan gimana nih macet baik di Surabaya, di Jakarta, di kota manapun. Mohon maaf masih kembali yang tadi ya, jangan dipindah dulu. Oke, kalau kita pasti ngerasain kalau macet nih. Nah, pagi-pagi ke kantor keburu-buru. Kalau yang mahasiswa mungkin kalau masuk kelas keburu-buru takut dosennya datang duluan. Itu pasti sering kan, apalagi kalau sudah namanya absen. Terus kalau ketemu dosen ini mahasiswa saya sih, ketemu dosennya di lift gitu, oh aman, ibunya masih belum naik ke atas, jadi saya tidak telat. Nah kayak gitu. Perasaan keburu-buru itu pasti ada, terutama kalau pagi ya. Nah kalau kantor kita masuk pagi, alangkah enaknya kalau kita itu bisa ke kantor dengan santai, datang lebih pagi, di kantor masih sempat bikin kopi, bikin teh dulu. Kalau yang namanya mahasiswa nggak perlu lari naik tangga sampai lantai 17, sampai lantai 17 habis napasnya. Lebih ke arah kita bisa santai lah. Nah, itu yang coba dibangun oleh storytelling di paragraf pertama. Terus dilanjutkan oleh yang kedua, masih ngebayangin kan? Oke, lanjut ya. Kalau bisa pulang on time, kamu jadi bisa makan bareng anak istri di rumah. Ini lebih diarahkan untuk orang yang bekerja ya. Jadi memang mereka membangun sebuah image bahwa hey, layanan ini untuk orang-orang yang ke kantor yang butuh cepat, yang kalau pulang pun juga butuh cepat karena di rumah itu ada keluarga yang menunggu. Bisa dengerin mereka punya cerita apa hari itu. Si kecil ternyata sudah nyanyi satu-satu. Aku sayang ibu. Nah, kalau coba dibaca di sini ada kemungkinan diarahkan ke arah ibu, ke arah wanita, menarget pasar perempuan. Dari sebuah cerita atau story yang dibangun, kita bisa merasakan ke arah mana brand ini mengarah. Dari pegawai yang butuh cepat ke kantor, ke arah pegawai yang butuh cepat ke kantor yang punya keluarga, dan ke arah lagi pegawai yang butuh cepat ke kantor punya keluarga dan adalah ibu rumah tangga juga. Nah, kalau bisa dilihat di slide berikutnya, dilanjut. Nah, di mana sih iklan ini dipasang? Iklan ini dipasang pada tahun 2017 di Jalan Kuningan, Jakarta. Nah, jalannya macet banget dan selalu jadi pusat kemacetan di mana-mana. Kalau saya sempat 2 tahun kuliah di Jakarta itu, kalau mau ke mall deket aja kita harus merencanakan jauh-jauh waktunya karena pasti kena macet. Kalau di Surabaya gitu masih santai ya. Semacet-macetnya dari ujung ke ujung mungkin kita sekitar 1,5 jam, 2 jam itu sudah ujung ke ujungnya Surabaya lah. Itu paling macet biasanya. Tapi kalau di Jakarta itu deket aja 2 jam, biasanya kayak gitu. Nah, iklan yang sepanjang itu ditaruh di billboard. Kalau bisa dilihat di depan, billboardnya itu cukup besar dan diletakkan di jalan yang macet. Jadi orang yang sambil mengalami kemacetan yang berlama-lama itu membaca. Nah, pada saat mereka sedang terjebak macet, storytelling-nya makin kerasa nih. Saya lagi macet nih, ditawarin sesuatu yang enak. Kamu bisa pulang cepat, nggak usah macet-macet. Ya kan? Kalau memang bisa, kenapa saya nggak bisa ambil itu? Kenapa saya nggak pakai layanan Gojek aja biar saya bisa sampai ke rumah dengan cepat? Nah,
Ini adalah storytelling yang ingin dibangun oleh Gojek pada saat itu di tahun 2017. Kalau bisa dilihat 2017 tuh Gojek masih awal-awal jalan ya, jadi belum sebesar dan sekuat sekarang. Mereka berusaha untuk membangun kedekatan dengan orang-orang yang menjadi market mereka. Oke, bisa dilanjutkan berikutnya. Oke, bisa dilihat hal itu membawa cukup banyak kemajuan yang signifikan dari yang tahun 2010 sampai 2016, 200 maksimal sampai 200.000 driver ya. Begitu tahun 2017 ke atas tuh naik 850.000, naik berkali-kali lipat lah intinya. Dari 20 pengemudi di tahun 2010 naik jadi 30.000 pengemudi, naik 200.000, naik 850.000, dan setelah 2018 ke atas otomatis udah kita bisa bilang sudah banyak sekali sampai kita bilang hampir nggak ada lagi yang namanya ojek zaman dulu lah. Intinya semua orang sudah ojek zaman dulu udah banyak kan bermigrasi ke Gojek, dan hampir semua orang di Indonesia pasti punya aplikasi Gojek di HP-nya masing-masing. Entah itu gunanya untuk naik Gojeknya atau untuk pembayaran online kalau sekarang. Nah, dengan cara mendekati seperti itu bisa membuat orang merasa bahwa oh iya ya, dengan story yang seperti tadi akan membangun pemikiran, oh saya akan brand ini deket nih sama saya, brand ini peduli nih sama saya, peduli untuk saya pulang cepat. Akhirnya itu mendorong orang untuk banyak pakai brandnya. Oke, lanjut. Nah, pengembangan Gojek tidak berhenti di tahun itu, terus berkembang sampai tahun sekarang waktu pandemi menghantam seluruh dunia, terutama di tahun 2021 ya, 2000 kalau nggak salah pandemi itu 2019 akhir ya, 2019, 2020, 2021 tuh banyak usaha yang turun drastis. Tapi Gojek ini malah yang melonjak. Jadi mereka selain ngambil opportunity di mana orang-orang susah untuk keluar, butuh untuk kirim-kirim barang pada waktu itu, mereka juga ngasih layanannya tuh didekatkan. Mereka tetap pakai pendekatan, sekarang sudah nggak storytelling ya, karena mereka sudah cukup membangun kekuatan brandnya, kedekatan brandnya, dan mereka tetap memperhatikan kebutuhan dari konsumennya. Di saat itu mereka butuh keamanan, keluar namanya GoCar dan GoRide Protect Plus. Ini harganya biasanya lebih mahal. Saya juga berapa kali pakai. Jadi kalau yang umpamanya biasa dengan harga 32.000, kalau Protect Plus bisa harganya 36.000 atau 40.000, tapi lebih aman, bahasanya kayak gitu. Orang kan sudah jauh lebih peduli tentang keamanan. Terus pada saat PPKM, Gojek dan armadanya ini juga sangat membantu, terutama pada saat kita nggak bisa keluar, orang-orang pada takut keluar. Kalau keluar itu harus kayak mandi alkohol waktu pulang, supaya bebas dari segala kuman dan marah bahaya. Kita tinggal pakai Gojek nganterin makanan ke rumah waktu itu. Jadi tetap memperhatikan kebutuhan dari konsumennya itu apa. Itu pengembangan Gojek kan tidak akan pernah berhenti. Jadi pada saat dia sudah dekat, sudah punya story yang diingat orang, sudah melekat di hati orang, dia tetap mempertahankan dengan memberikan layanan yang disesuaikan, dirubah dan disesuaikan dengan kebutuhan orang atau konsumennya pada saat itu. Oke, lanjut. Nah, di tahun-tahun ini, di mana kita sudah di tengah pandemi dan sekarang sudah anggapannya kita sudah akhir pandemi ya, sudah hampir anggapannya pandemi itu sudah kita sudah lepas masker, kita sudah ada aturan kalau boleh tidak pakai masker sekarang itu, meskipun di berbagai tempat ada baiknya tetap pakai masker untuk menjaga diri dan keluarga. Layanan Gojek ini terus berkembang. Saat ini layanan Gojek itu sudah, terutama kayak GoPay ya, kita sekarang sudah sangat terbiasa, bahkan hampir nggak ada, dan beberapa toko hampir tidak menerima uang cash. Kita semuanya pakai online. Nah, layanan Gojek itu mengikuti kebutuhan dari customer-nya. Jadi pada saat dia udah terbangun kekuatan citranya, dia akan tetap berkembang, dan iklannya juga menyesuaikan. Sekarang iklannya lebih ke arah membangun kayak, oh kalau kamu mau beli, itu gampang nih kalau pakai tinggal tap pakai GoPay, nggak usah bingung. Ya kan, kalau mau ada iklannya Gojek yang kalau mau nonton tinggal beli di GoTix kayak gitu. Jadi sekarang tuh segala sesuatu
sesuaikan supaya lebih cepat. Ceritanya dia, story yang dijual adalah lebih cepat sekarang karena orang-orang yang dibutuhkan adalah sesuatu yang praktis. Kalau lapar tinggal buka GoFood, iklannya dia yang sering muncul, iklannya Gojek yang sering muncul di YouTube adalah seperti itu sekarang. Yang di target sekarang adalah kebutuhan orang untuk merasa bahwa, hai, aku butuh sesuatu yang cepat nih. Gitu. Oke, kita tinggalkan Gojek sejenak. Kita tinggalkan Gojek ya, kita ganti ke cerita yang lain ya di sini. Jadi cara untuk building brand storytelling kita itu gimana sih? Jadi tentukan dulu brand persona ataupun suara dan cerita yang ingin diangkat oleh brand Anda itu seperti apa. Jadi apakah itu lo apa? Lo mohon maaf, bisa di-mute? Nah, jadi apakah brand Anda itu atau persona brand Anda itu seperti Gojek tadi adalah rekannya membantu ataukah personanya menjadi sesuatu yang high class yang diharapkan oleh orang-orang? Persona seperti itu harus dibangun dari awal. Jadi kalau akan susah sekali memindahkan persona sebuah brand yang anggap saja kita jual ayam murah, ayam goreng murah di pinggir jalan, terus kita langsung akan dengan brand yang sama jadi ayam yang harganya mungkin jadi 30-40 ribu satu potong, mungkin seperti itu akan susah sekali untuk mengangkat karena orang akan tetap terikat pada cerita awal brand persona dan story awal yang diangkat oleh brand ini. Jadi sejak awal pada saat membangun brand ada baiknya untuk memperhatikan story yang ingin dibangun dari awal. Terus yang kedua, seperti Gojek tadi, mengetahui tentang kebutuhan audiens kalian itu sangat penting karena nanti kebutuhan audiens ini akan membuat kita bertahan. Selama kita bisa nge-serve kebutuhan audiens, akan besar kemungkinan kita tetap bisa bertahan. Terus building story plot dan yang mau diangkat dan diceritakan kepada mereka. Dan yang terakhir adalah menggunakan channel yang tepat. Bagaimanapun juga kalau sekarang, kalau tadi contoh ya, Gojek itu iklannya kan di tahun 2017 iklannya Gojek itu di offline. Pakai waktu itu orang masih berpikiran karena kita belum tertimpa pandemi pada waktu itu, iklan yang baik adalah iklan yang bisa kita lihat untuk kemana-mana di offline. Nah, sebaliknya pada saat sekarang Gojek itu sangat jarang iklannya offline. Iklannya jauh lebih banyak ditemukan di YouTube, ditemukan pada waktu kita main game tengah-tengah atau bunti keluar iklannya Gojek. Kenapa? Karena orang-orang sekarang jauh lebih banyak pakai media online. Jadi karena kita waktu pandemi selama 2 tahun lebih kita semuanya serba online, kita jadi sekarang lebih online native bahasanya gitu. Jadi kita terbiasa untuk pakai aplikasi dan media-media online. Jadi arahnya iklannya pun sudah dipindah, channel yang dipakai dan media yang dipakai pun sudah disesuaikan. Oke, kita tinggalkan Gojek, kita pindah ke brand yang lain. Berhubung saya suka kopi, saya sangat penggila kopi, jadi saya akan angkat brand yang sangat dekat dengan saya, meskipun saya sendiri jarang beli, karena harganya cukup mahal. Jadi, kita ngomong masalah Starbucks. Starbucks itu adalah satu brand yang cukup terkenal, sebenarnya pasti hampir semua orang tahu Starbucks, suka beli maupun tidak. Saya termasuk orang yang suka dengan brand Starbucks, tapi saya jarang beli. Mahal sekali soalnya. Jadi saya lebih sering beli kopi lokalan yang tidak kalah enaknya. Tapi Starbucks bisa sebesar itu, sebenarnya kenapa sih? Starbucks punya kekuatan yang di mana dia masuk ke satu negara, dia akan menyesuaikan diri. Nah, ini menyesuaikan diri dengan cerita yang dibutuhkan ataupun keinginan dari negara tersebut. Nah, ini contoh yang di Starbucks Japan yang saya tunjukkan di depan ini. Dia membuat brandnya karena masyarakat Jepang itu sangat kuat dengan budayanya, jadi mereka sangat berpegang pada budayanya sendiri. Itu mereka pada waktu masuk ke Jepang membawa gaya-gayanya masih gaya-gaya Jepang, interiornya gaya Jepang, bahkan menu-menunya juga dibuat menu-menu bergaya Jepang. Bisa di yang berikutnya. Nah, ini adalah 47 macam cappuccino ya kan di Jepang. Nah, punya rasa yang berbeda-beda tapi semuanya itu adalah rasa khas dan buah-buahan khas yang ada di Jepang. Jadi kalau mungkin studi lebih lanjut tentang negara Jepang, mereka itu sangat
sangat mempedulikan, selain mempedulikan budaya, juga mempedulikan tentang kualitas makanan. Jadi salah satu yang menarik dari mereka yang sempat saya pelajari adalah buah-buahan. Kalau di Indonesia itu biasanya kan kita di sepanjang jalan itu banyak buah-buahan, di mall itu juga ada yang jual buah-buahan, tapi kan kualitasnya ya so-so lah ya. Kalau di Jepang ini dia punya tipe jenis buah yang sangat premium, di mana harga buahnya sangat mahal, dan karena dia buah di sana tidak semudah tumbuh di Indonesia, mereka itu biasanya hanya musiman dan hanya pada waktu tertentu buah itu ada. Buah-buah ini menjadi kekasannya. Jadi mereka membuat frappuccino dengan beberapa rasanya adalah rasa buahnya yang sangat khas dan tidak menggunakan nama asli yang ada di Jepang. Nah, ini tidak ada di tempat lain. Jadi ini memang menu khusus yang dibuat oleh Starbucks untuk di Jepang. Oke, jadi Starbucks ini menyesuaikan kebutuhan dan story yang dibutuhkan, di mana saat Jepang itu membutuhkan story-nya adalah lokal content, dia masuk dengan lokal content di sana. Oke, lanjut. Mohon maaf, kayak kok ketutup ya PPT-nya, atau hanya di saya ini? Mungkin ada kendala teknis. Wah, Wow. kendala teknis ini. Iya. Kendala teknis ini kayaknya dari pihak yang menjalankan PPT-nya. Sebentar, kita tunggu sebentar ya, karena akan lebih mudah kalau membayangkan dengan media ya. Mungkin bisa ngomong-ngomong dulu dari MC-nya sambil ngisi waktu. Boleh. Wow, tadi benar-benar materi yang luar biasa, Ibu. Jadi saya lebih tahu tentang brand, dan ternyata setiap brand di merek atau produk itu memiliki ciri khasnya masing-masing ya, Ibu ya. Dan untuk para peserta, jangan lupa ya untuk mulai menyiapkan pertanyaan terbaik, karena di akhir sesi nanti kita juga akan ada sesi tanya jawabnya. Akan ada giveaway. Wow, sudah kembali yang PPT. Saya lanjut ke materi dulu aja kalau begitu ya. Oke, untuk yang ini mungkin dilanjutkan ke slide berikutnya. Oke, tadi kan kita sudah mendengarkan yang kebutuhan dan story yang ingin dibangun di Jepang ya, tentang lokal konten dengan kekuatan kualitas dan lain sebagainya. Itu kita lihat yang di Jepang. Sekarang kita bandingkan dengan di Indonesia nih, supaya kerasa gimana perbedaan story yang diangkat pada saat di dua negara, produk dari brand yang sama tapi dari dua negara yang berbeda. Oke, sekarang pasti pernah masuk ya, hampir semua orang pernah masuk di Starbucks atau minimal lewat di depannya Starbucks. Paling gampang ya. Pada saat kita lewat Starbucks tuh kita merasa apa sih waktu melihat Starbucks yang di Indonesia? Mahal. Mungkin ini layarnya kok jadi garis-garis ya? Di saya atau di sini juga? Sama, Ibu, sebenarnya. Mungkin minta bantuan dari yang bagian teknis ya. Sambil saya cerita deh. Saya rata-rata orang kalau di Indonesia pasti pernah ngelewatin Starbucks. Tampilannya seperti apa? Tampilannya high class kalau buat kita ya kan. Dimana kita awalnya sebelum ada Starbucks taunya juga kopi-kopi yang kopi tubruk ya bahasanya gitu ya. Kopi-kopi yang jauh lebih gede, kopi lokalan biasanya. Kelihatannya mahal, harganya memang mahal. Yang ke sana biasanya eksekutif muda yang duduk sambil komputeran kerja tugas, ya kan? Atau kerjaan kantor, ketemu klien. Nah, yang dibangun oleh Starbucks Indonesia adalah image mahal. High class lah bahasanya. Tapi orang Indonesia itu suka diskon. Jadi orang Indonesia itu sukanya kalau bisa buy one get one, itu lebih suka. Karena itu rata-rata iklan yang ada di Indonesia bukannya pakai lokal content, tapi yang dipakai adalah lagi diskon loh, pakai OVO cashback. Nah, pada saat itu orang-orang akan semangat untuk datang ke Starbucks,
Bener nggak sih? Kalau banyak dari kita yang ke Starbucks hanya kalau lagi diskon, ya kan? Oh, lagi promo BCA, ayo kita datang, ya kan? Nah, itu image yang ingin dibangun di Indonesia. Pada waktu dia awal dia bangun adalah image-nya Starbucks itu mahal, tapi pada waktu berjalan Starbucks paham pada saat orang-orang di Indonesia ini nggak semuanya mau mengeluarkan uang untuk sesuatu yang mahal. Dinikmati aja, dilihat aja oke, tapi pada saat mau beli biasa nggak mau. Nah, karena itu akhirnya mereka berusaha mendekati dengan cara bikin iklan. Jadi dengan potongan harga tadi. Oke, lanjut slide berikutnya. Oke, nah waktu Starbucks sudah mulai agak lama, mulai muncul namanya kopi-kopi lokal. Nah, saya sebenarnya hampir bisa dibilang kalau ada kopi baru atau dengan merek apapun yang aneh-aneh, baik yang di mall maupun di pinggir jalan, saya coba biasanya. Karena aku pengen tahu kualitas kopinya. Jadi nggak kalah dengan Starbucks. Harganya separuh lebih. Ini pengakuan dan pernyataan saya yang suka mencoba segala macam kopi. Tapi kopi yang di Indonesia, yang asli dari Indonesia, biasanya dia bawa lokal konten yang diangkat. Beda banget sama Starbucks yang kesannya lebih mahal. Kalau yang di Indonesia kesannya yang asli Indonesia mungkin kayak kopi Janji Jiwa, dari namanya aja udah kelihatan lokal ya, Janji Jiwa. Terus pada saat dia bikin nama-nama mungkin kayak hashtag atau apa, bisa teman sejiwa. Jadi kata-katanya serba ngelokal, nggak pakai kata-kata yang serba Inggris. Kenapa? Karena yang dijual sama mereka adalah image bahwa ini adalah kopi yang dari Indonesia asli itu. Jadi ini saya mulai masuk ke nyampe sedikit ke materi berikutnya. Tadi kan kita sudah ngomong storytelling, kita sekarang ngomong copywriting, di mana saat kita bikin copywriting, bahkan tadi yang kita bilang di Kopi Janji Jiwa, copywritingnya itu sangat penting sekali, gimana cara kita nyatain bahwa kita adalah brand dari lokal, tapi dengan kata-kata nggak harus ngomong, hey kita ini kopi asli Indonesia loh, itu kan zaman dulu banget ya, ya kita pakai dengan hashtag-hashtag kayak janji kopi sejiwa, seperti itu tadi yang bahasanya lokal banget, oke? Mungkin mulai kebayang. Nah, sekarang sambil bayangin mau bikin story apa tentang brandnya, saya mau bahas sedikit tentang namanya copywriting dan storytelling. Copywriting itu adalah bagaimana cara dari sebuah brand menarik para konsumennya, bagaimana sebuah brand menyatakan kelebihannya. Nah, sedangkan storytelling itu adalah bagaimana cara menuliskannya dan bagaimana cara menceritakannya. Jadinya itu apakah bisa berjalan sendiri storytelling tanpa copywriting? Apakah copywriting bisa berjalan tanpa storytelling? Sebenarnya copywriting sendiri, berdiri sendiri, bisa saja. Jadi copywriting tanpa berusaha, tapi tidak akan bisa ada copywriting yang baik. Jadi copywriting kan tulisannya ya biasanya ya. Tidak akan bisa copywriting yang baik tanpa ada storytelling yang melandasinya. Karena apa yang mau diceritakan di copywriting-nya kalau nggak ada storytelling-nya. Bahasanya seperti itu. Buatlah sebuah cerita tentang brand yang ingin kalian angkat atau brand masing-masing dari teman-teman sekalian yang ada di sini. Dan copywriting-nya itu adalah bagaimana cara menyampaikan cerita itu ke customer kalian. Oke, lanjut. Nah, kita ngomong kalau storytelling dalam advertising itu berarti bagaimana caranya kalian menggunakan storytelling dalam advertising ataupun iklan ya bahasanya kalau zaman dulu ya, kalau sekarang promosi mungkin ada bisa dibilang caranya jualan, caranya pakai media online dan sebagainya, tapi kalau zaman dulu namanya advertising, ini paling gampang. Tipsnya bagaimana sih bikin caranya kalian bikin iklan atau promosi yang baik dengan storytelling. Nah, tadi sudah saya bahas dari awal sebenarnya sedikit-sedikit, ini kayak semacam kesimpulan, jadi hampir bisa dibilang seperti itu. Storytelling tipsnya itu creating story, konten. Jadi kalau tadi kita bilang waktu saya cerita tentang Gojek, itu ada cerita bahwa
konten yang dibikin itu disesuaikan dengan audiens yang dituju dan menyesuaikan kebutuhan audiens yang dituju. Nah, itu perlu dipikirkan dari awal. Jadi pada saat membuat story, kenali dulu audiens yang ingin dituju oleh brand dan bagaimana story yang bisa membuat mereka itu menjadi dekat dan terikat dengan brand yang akan dibawa. Terus yang kedua, raising local stories and related trends. Jadi local story itu jadi sesuatu yang senjata kita untuk mendekati, terutama untuk orang-orang yang sangat daerah yang sangat peduli dengan lokal konten mereka, terutama kayak Jepang tadi, dia pakai lokal konten, jadi harus mendekati dengan cara lokal story mereka. Terus juga memperhatikan dengan tren yang sedang ada di masyarakat ataupun di customer pada saat itu. Terus pakailah unique naratif, bagaimana cara penyampaian yang menarik. Terus coba bangun image dan karakter yang bisa mendekatkan dengan audiens. Jadi kalau kita hanya membangun cerita, hanya bercerita tanpa ada karakternya, itu akan susah. Sedangkan tadi kalau kita contohnya tadi yang dengan Gojek di depan itu, dia membangun sebuah gambaran ibu rumah tangga atau pekerja yang adalah ibu rumah tangga yang harus pulang rumah ke anak-anaknya, itu sangat mudah untuk dibayangkan. Bayangkan kalau hanya bilang ya kita memberikan layanan untuk membantu orang pulang cepat, tidak akan bisa sedekat itu ke orang dan orang tidak akan merasakan iya ya aku butuh. Nah, kan seperti itu. Oke, terus yang kelima, ciptakan video dan audio konten yang mendukung zaman digital sekarang. Jangan hanya berpegang pada gambar dan cerita, tapi bangunlah dengan video dan audio konten. Itu sangat membantu sekali, terutama pada saat orang tuh susah untuk memvisualkan sesuatu. Kalau saya tipe yang pada saat saya membaca cerita, saya akan ikut membayangkan. Jadi kayak tadi ibu, umpama pekerja yang bangun pagi untuk ke kantor, telat, keburu-buru, itu langsung kebayang image-nya. Tapi nggak semua orang bisa membayangkan itu dan tidak semua orang mudah untuk membayangkan itu. Jadi ada baiknya pakailah video dan audio yang bisa membantu. Terus masukkan fakta dan hal-hal yang menarik ke dalam ceritanya. Jadi jangan bilang kami bisa mengantar Anda dengan cepat sampai ke rumah, tapi bikinlah cerita apakah Anda tidak mau menemani anak Anda bermain di rumah. Nah, itu kan cara untuk memasukkannya secara halus. Jadi jangan terlalu zaman sekarang jangan terlalu terang-terangan ya. Ya kecuali memang untuk beberapa brand yang mengangkat harga murah, umpama atau oh ini buy one get one, ya itu memang sangat-sangat in your face lah bahasanya. Cuma untuk brand-brand yang ingin sustain, membangun kedekatan dengan customer, ada baiknya untuk mengangkatnya dengan soft selling. Oke, dilanjutkan. Oke, ini ada sepatu yang tampaknya berbeda dari sepatu lain. Kalau kita ditawari sepatu seperti apa, mau ya? Mungkin MC-nya bisa memberikan pendapat. Kalau ditawarkan pakai sepatu seperti ini, jalan-jalan ke mall, mau tidak? Sepertinya kurang mau Ibu, soalnya kurang nyaman kalau dipakai. Nah, kurang nyaman kalau dipakai. Hanya dari tampilan kita sudah tahu, kayaknya kurang nyaman deh. Buat apa sih orang mau pakai sepatu seperti itu? Ya kan? Kalau kita jualan hanya dengan cara sepatu viral, dijual 100 pieces, beli hari ini dapat diskon 50%. Kalau kita sudah berpikir di awal kayaknya nggak nyaman dan bukan style saya, nggak akan mau beli kan, meskipun didiskon 50%, ya kan? Nah, tapi kalau kita bikin dengan storytelling, pernahkah membayangkan imajinasi pada masa kecil? Ini terutama kalau untuk yang masa kecilnya nonton Astro Boy. Waktu melihat sepatu ini, iya ya, keren ya. Zaman dulu kan kepingin jadi seperti Astro Boy, tapi tidak berlaku kalau yang waktu kecilnya nggak nonton Astro Boy ya. Jadi nggak akan berfungsi. Tapi kalau pernah menonton filmnya dan terikat dengan karakternya, storytelling-nya seperti ini akan membuat orang tertarik untuk membeli. Belum tentu memakai, tapi memiliki. Meskipun ya mungkin nggak akan dipakai ke mall untuk jalan-jalan ya, seperti tadi kalau buat jalan-jalan ke mall nggak terlalu nyaman, tapi kalau untuk memiliki sangat ada besar kemungkinan untuk ingin memiliki, terutama kalau dekat dengan karakter yang diangkat. Oke, dilanjutkan mungkin.
Oke, nah kalau tadi ini kalau nggak salah materi terakhir saya kalau nggak salah. Jadi yang paling gampang zaman sekarang itu mendekatkan orang, terutama kalau kita dengan figur yang kita sudah tahu, karena itu sekarang banyak selebgram di luar selebritis. Kalau yang di depannya Ernest sih selebritis bukan selebgram, tapi banyak yang dijadikan pembawa iklan karena sudah dekat dengan audiensnya. Nah, Ernest ini punya image dekat dengan keluarga, terus sangat sayang dengan istrinya. Jadi pada saat dia mengiklankan close up, dia nggak akan bilang, "Hai, ini gigi saya bagus nih dengan pakai close up." Itu terlalu in your face sekali dan orang akan bilang, ngapain gitu loh Ernest kok pakai iklan seperti ini. Tapi dia bikin cerita jadinya. Dia bangun story dan dia bikin copywriting-nya dengan cara dia bikin cerita kalau ini tanggal 16 Maret hari pertama kami karantina, ya kan? Dia cerita dulu kondisinya gimana, dia yang cerita kalau harusnya itu maunya ke Bali, tapi ternyata jadi karantina, ya kan? Jadi lebih banyak di rumah, jarang ketemu, jadi yang dulunya jarang ketemu sekarang jadi sering ketemu, ya kan? Ternyata kalau dengan close up ini bisa membuat orang itu jadi nempel melulu meskipun ketemu terus. Padahal kalau zaman dulu kalau kita ngomong kan kalau ketemu terus lama-lama bosen. Nah, ini kalau karantina mau gimana, rumahnya juga cuma satu, kamarnya juga cuma berapa, kan nggak mungkin kalau nggak ketemu. Ini kan ketemu terus. Nah, dia berusaha untuk memasukkan cerita close up, gimana close up itu membantu dia, tapi tidak dengan cara yang langsung cerita kalau close up ini bantu saya loh waktu selama pandemi, selama saya di rumah. Nah, itu dia berusaha untuk memasukkannya dalam sebuah cerita yang dikemas cantik, dan terakhir dia nggak lupa memasukkan kata close up meskipun di dalam ceritanya. Nah, ini mungkin jadi kiat yang bisa dipakai, terutama kalau ada brand yang ingin pakai selebgram ataupun artis untuk di endorse, usahakan untuk menyiapkan cerita yang untuk ingin diangkat supaya artisnya juga nggak kemana-mana, bahasanya kayak gitu ya biasanya ya. Jadi nilai utama yang ingin dijual apa itu yang harus dikembangkan, dan bantulah untuk membuat storytelling-nya supaya bisa sampai benar ke customer-nya. Itu sih kalau dari saya. Sebenarnya sudah ya, Feli, sebenarnya saya sudah, ini materi terakhir saya kalau nggak salah ya. Iya, Bu, benar, Bu. Oke. Dilanjutkan langsung oleh Feli. Siap. Luar Ini udah. biasa sekali. Sekarang kita melanjutkan sesi kedua narasumber kita, yaitu Kak Felicia. Sebelum memulai materinya, boleh dong Kak kenalin juga diri Kakak biar kami lebih mengenal tentang mungkin kesibukannya. Karena ini kan benar-benar wah Kakak keren banget ini kalau kita lihat CV-nya. Ya, halo semuanya. Thank you banget. Pertama-tama saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Ya mungkin kalau saya boleh panggil ya dengan istilah visioners, karena visioners itu sendiri adalah panggilan sayangnya Vision Studio buat rekan-rekan semua. Jadi thank you banget visioners sudah datang malam hari ini. Dan memang acara ini buat sharing juga ilmu-ilmu yang pernah saya pelajari juga dari pengalaman, dari materi-materi yang saya dapetin juga selama menekuni copywriting dan juga branding lah, desain branding gitu. Kesibukan mungkin sekarang lagi ngurusin TA sih. Ya di sela-sela itu ingin membangun sebuah agensi juga. Ya, Vision Studio ini adalah agensi yang saya rintis juga. Mungkin teman-teman juga yang pengen membangun startup, membangun bisnis rintisan, bisa juga untuk konsultasi ke Vision Studio, karena kami merupakan one-stop solution kreatif agensi yang menangani branding dan juga digital marketing. Gitu aja sih dari saya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman butuh tentang copywriting ataupun branding, langsung nanti kontak sama Kak Feli ya. Siap. Boleh dong? Boleh Kak, lanjut ke materinya. Oke. Jadi balik ke materi ya, Visioners. Kalau dikategorikan berdasarkan tema ceritanya,
Jadi storytelling dalam iklan atau dalam brand itu bisa menitik beratkan pada 3 tema dasar, yaitu brand story, product story, dan customer story. Yang pertama itu brand story. Next, biasanya lebih fokus ke penyampaian nilai atau value yang dimiliki oleh brand tersebut. Apakah yang membuat dia lebih unggul dibanding kompetitornya? Gimana sih atmosfer para karyawan dan atasan dalam perusahaan? Bagaimana kisah keberhasilannya dari titik nol hingga meraih suatu pencapaian yang dianggapnya bergengsi, dan masih banyak lagi. Nah, salah satu contohnya itu iklan sayur box ini. Dia cerita soal gimana brandnya ini bermimpi untuk membantu para petani lokal dan menghubungkan mereka dengan pembeli. Yang pastinya di dalam cerita ini juga dibutuhkan konsep copywriting cerita dan nggak asal spontan ngomong ngalur ngidul gitu. Jadi awalnya dia menceritakan tentang gimana sih para petani ini kesulitan, terus bagaimana cara dia membantunya mereka dan lain sebagainya. Lalu next yang kedua ada juga product story. Biasanya fokus ke pengenalan produk yang ditawarin. Alasan kenapa sih konsumen tuh sangat butuh dengan produk ini, apa aja fiturnya, gimana produk ini bisa jadi solusi problematika yang dialami konsumen, dan sebagainya. Intinya lebih nyeritain apa yang ditawarin daripada menceritakan latar belakang perusahaannya. Konsep ini paling sering dipakai buat promosi produk-produk di YouTube, TV, media sosial. Pasti kita sering banget lihat mereka yang langsung ke produk story-nya daripada mereka menceritakan tentang konsumen atau menceritakan tentang brand-nya. Seperti iklan sampo yang nawarin mungkin bisa ngilangin ketombe, iklan skincare buat glow up, jasa pesugihan buat cepet kaya, enggak ya kalau ini ya. Ya, intinya semua iklan yang ngasih tahu benefit dari pakai produknya mereka. Terus yang terakhir ada customer story, yang fokusnya mengangkat problematika real yang dialami konsumen, serta bukti kepuasan mereka setelah mereka menggunakan produk yang brand tersebut tawarin. Nah, biasanya kita menjumpainya itu dalam bentuk interview, review produk, dan testimoni berbentuk teks atau audiovisual. Customer story ini tuh panggungnya brand buat menjaring pelanggan tetap dan konsumen baru lain. Karena tentu aja orang itu akan lebih percaya untuk menggunakan suatu produk atau layanan kalau produk atau layanan tersebut telah mendapat pengakuan dari banyak orang gitu. Seperti kenyataan kalau kita biasanya lebih milih makan di warung yang rame daripada yang sepi. Karena kita berpikir, oh pasti rasa masakannya enak. Jadi banyak orang yang mampir makan di sana. Nah, begitupun juga dengan brand. Semakin banyak review positif dari konsumen, tentu kita juga nggak ragu buat mencoba. Oke, udah mulai lapar ya lihat ini. Oke, kita beralih ke kategori berdasar tema cerita. Nah, setelah ditelisik lebih lanjut, Visioners, banyak brand yang juga building persona mereka itu melalui karakteristik alur dari storytelling. Dibagi jadi dua, yaitu plot komedi dan juga plot emosional. Yang pertama, alur komedi. Salah satunya dibangun sama startup unicorn pertama di Indonesia, Gojek. Nah, tadi mungkin Bu Marina juga udah sempat mention Gojek ya. Kalian pasti familiar sama iklan-iklan Gojek yang pakai narasi komedi, pilihan kata plesetan atau saling tabrak, dan visual yang memang disetting penuh candaan. Iklan mesen makanan di GoFood, cara-cara naik Gojek, cerdikiawan, dan masih banyak lagi. Walaupun kesannya mungkin cengengesan ya, jangan salah, komedi yang mereka bangun juga tetap punya konteks dan juga dirangkai dengan kekreatifan mengolah copywriting. Nggak ngasal, yang penting lucu deh gitu. Pesan yang disampaikan pun akhirnya ngena gitu ke otak kita. Sampai kita ngambil keputusan buat menggunakan layanannya mereka. Selain Gojek, mungkin kalau kalian ke bioskop beberapa waktu yang lalu ya, pasti sering lihat tayangan iklan dari Blue by BCA ini, yang juga dikemas dalam komedi. Bedanya dengan iklan Gojek, komedi yang dibawain itu disisipi dengan action. Nah, treatment-nya mereka itu berkolaborasi sama Iko Uwais, salah satu aktor action paling populer di Indonesia. Nah, dengan menyamakan dan mengulang-ulang terus narasi Uwais dan Uwais, nah, alam bawah sadarnya penonton tuh bakal mengingat nama layanan mereka, Blue by BCA, yang saat itu ditawarin ya.
yaitu UWISE di kepala mereka, dan akhirnya tertarik buat memahami lebih lanjut. Nah, nggak cuman brand-brand yang nyediain jasa, public figure ternama lokal dan internasional juga ikut-ikutan pakai alur komedi ke dalam iklan mereka. Kalau kalian update mungkin soal dunia entertainment, pasti nggak asing sama pertandingan sepak bola senang-senang, VDKT yang kemarin baru digelar, dan juga salah satunya tiba-tiba tenis ini, yang diinisiasi oleh dua artis favorit kebanyakan orang, yaitu Vincent dan Desta. Pertandingan yang tiketnya bisa sold out cuma dalam 5 menit, dan bisa ngundang berbagai kalangan untuk ngisi baris-baris tribun stadion sampai full ini, awalnya juga dibangun melalui hype komedi. Nah, via podcast dan talk show-nya Vindes di platform YouTube, mereka ngobrol santai sambil nantangin satu sama lain buat adu kemampuan tenis. Nah, selain itu mereka juga nyeret beberapa nama artis terkenal di dalam podcast mereka yang diwacanakan akan ikut dalam adu tenis ini. Nah, meskipun kelihatannya itu kayak gertakan bercanda gitu ya, mereka nyindir topik yang sama di beberapa podcast dan talk show selanjutnya juga. Jadi diulang-ulang pesannya diulang-ulang terus. Hasilnya sebelum tiket pertandingannya dijual, atensinya tuh udah tertanam gitu di tengahnya audiens. Hingga audiensnya akhirnya mempersiapkan diri buat war tiketnya. Kalau kita sekarang istilahnya war ya, buat konser atau buat tiket seperti ini. Nah, selain Vindes, siapa sih yang nggak kenal sama sosok satu ini? Elon Musk, bos Tesla Inc. yang sekarang juga berkuasa penuh sama Twitter, karena udah dibeli sama beliau. Nah, Elon Musk ini sang jenius, bukan membangun persona lewat konten yang serius. Padahal biasanya kebanyakan orang kalau pinter itu kan pengen dilihat sebagai orang yang jenius, yang pinter gitu ya, yang serius di internet. Tapi justru Elon Musk ini menggunakan komedi sarkas yang memancing netizen buat berkomentar. Dia konsisten sama motonya sendiri nih. Who controls the memes, controls the universe. Elon Musk tuh bisa naik turunin nilai saham kripto dalam sekali tweetnya dia. Nah, lalu beberapa waktu yang lalu juga ada kemunculan produk Cybertruck oleh Tesla. Yang justru ini ya Cybertruck-nya yang ada di layar ini. Visualnya tuh kurang indah ya. Kita bisa lihat sendiri kayak aneh gitu. Mungkin kita nggak biasa lihat mobil yang seperti itu. Tapi justru memicu para warga Twitter gitu buat nyiptain ribuan memes. Kalau kalian mungkin ngikutin di Twitter ya. Hasil atensinya tuh sama mobil yang sejenis pickup ini menjamur kemana-mana. Dan sempat jadi trending topik juga. Di hari pre-ordernya dimulai, produk ini sudah sold out sejumlah 146.000 unit dalam kurun waktu yang ya mungkin singkat ya, cuma berapa menit gitu. Selain rilis Cybertruck, Elon Musk juga seringkali tampil di Twitter sebagai internet trolls yang lucu, yang konsisten, menjadi viral melalui tweetannya. Nah, dia sadar kalau konten memes ini lagi meledak di internet, dan target pasar milenial pasti suka sama yang namanya memes. Yang secara sukarela akhirnya narik mereka juga buat ikutan berinteraksi ke dalamnya. Nah, di Indonesia mungkin target pasar bisnis kalian tuh kurang akrab gitu sama memes mungkin. Nah, tapi update banget sama tren TikTok mungkin. Yang kayak kamu nanya, nah kayak gitu. Atau yang baru-baru ini banyak yang bikin video diakhiri sama kata-kata cuaks gitu. Nah, kalian bisa nih nyerap unsur komedi itu ke dalam iklan promosi produk biar atensi audiensnya meningkat. Oke. Next, selain komedi, kita bisa juga gunain alur emosional. Nah, salah satu jenis alur ini, kayak namanya, bisa ngombang-ambingin emosi audiens dari adegan dan narasi yang lebih serius dan dramatis. Sangat berkebalikan ya sama alur komedi yang tadi. Nah, narasinya bisa dibentuk dalam bentuk dialog atau monolog lisan, atau bisa juga cuman sebagai arahan visual tanpa dialog gitu. Alur ini sering diadaptasi dalam bentuk iklan short movie. Nah, salah satu contohnya pasti kita semua pernah dengar film ini. Salah satunya itu film Tilik, garapan dari Ravachana Film, yang munculin sosok Butejo yang sombong, suka gibah, suka nyindir gitu kan. Butejo atau nama aslinya Siti Fauzia ini tampil lagi akhirnya di iklan sambal ABC. Karena udah terkenal sebagai
personanya yang suka gibah, dia hadir lagi meranin sosok yang suka ngadu domba dan memfitnah orang. Iklan sambal ABC akhirnya membawa emosi penonton itu naik turun gitu, kayak roller coaster. Walaupun sebenarnya cuman pengen ngenalin produknya mereka, yaitu ya sambal itu gitu. Seberapa enak sih sambal itu gitu. Tapi dikemas dengan bentuk cerita yang membangkitkan emosional dari audiensnya. Nah, iklan lain next yang pakai alur emosional tuh datang dari brand sportwear Nike yang fenomenal. Ya, kita semua tahu Nike ya, karena bergerak dalam bidang activewear yang harus nampilin durability produknya. Nike itu nyulap iklannya dari jadi narasi emosional yang nyeritain orang-orang yang berusaha keras ngejar impiannya, terkhususnya para atlet lapangan. Tapi dalam perjalanan mereka tuh dibully, mereka punya keterbatasan fisik, dan lain sebagainya. Nah, narasi yang dituangin dalam bentuk monolog narator atau voice over masing-masing karakter itu bisa nguatin visual sinematografinya. Misalnya main-main sama angle, transisi, tadi itu kalau kita lihat ya, ada lighting, ada background dramatis juga gitu. Nah, Visioners, ada satu iklan lagi yang pasti kita sering lihat di TV yang juga nerapin alur emosional. Tapi kita mungkin jarang sadar karena hebatnya iklan ini dibangun tanpa sepatah dialog pun dalam visualisasinya. Iklan brand-brand rokok. Ya, ini produknya tidak disarankan, tapi cuman buat contoh aja ya, karena yang paling sering pakai visualisasinya itu emosional banget, itu adalah brand rokok. Tanpa satupun mereka menunjukkan produknya atau membuat dialog dalam iklannya. Apa sih yang mereka tunjukin? Para pria tangguh yang sporty, yang maskulin, dan bisa menembus tantangan. Tentu dong menggiurkan buat calon konsumen mereka. Ya dengan anggapan kalau mereka beli produk itu bisa jadi kayak para pria tangguh itu yang dipertontonkan. Apa iklan kayak gini nggak butuh copywriting? Pasti butuh. Tapi digunakan buat bikin storyboard-nya. Nah, Visioners, treatment storytelling buat iklan pasti beda-beda eksekusinya. Tergantung dari relevansi dengan target pasar. Sebagus apapun alur cerita yang kita bangun, nggak akan sampai ke telinga, otak, apalagi hatinya audiens. Kalau nggak sesuai dengan masalah atau kondisi yang mereka hadapi, seperti yang tadi disinggung Bu Marina, harus sesuai dengan karakteristik dari audiensnya. Nah, selain itu, karakteristik dari storytelling, kalian juga bakal menentukan gimana sih persona brand kalian bakal dipandang oleh masyarakat. Apakah sebagai brand yang fun, karena selalu ngeluarin iklan-iklan komedi, atau brand yang mungkin profesional, karena iklannya selalu serius, atau brand yang hangat dan ramah, karena iklannya sederhana tapi emosional. Jadi, pastiin dulu buat survei kondisi target pasar bisnis kalian sebelum merancang suatu narasi storytelling iklan. Gimana caranya? Ada 2 cara. Next. Nah, yang pertama adalah focus group discussion atau FGD. Ngumpulin beberapa orang dari target pasar bisnis kamu buat catat apa yang mereka keluhkan, yang sekiranya bisa diatasi dengan produk atau jasa kamu. Biasanya FGD itu lebih sedikit lingkupnya daripada pakai formulir, karena kalau formulir kita bisa langsung sebarin ke banyak orang, dan kita data yang dikumpulin adalah kuantitas. Kalau fokus group discussion kita lebih mementingkan ke kualitas karena sedikit orang tapi memang yang usernya itu dekat dengan brand kita. Nah, yang kedua itu yang pakai formulir. Sekarang kita nggak perlu repot-repot, banyak pakai kertas gitu. Kita bisa save the earth ya, karena dengan formulir digital seperti Google Form, Typeform, kalian tuh bisa langsung ngumpulin hasil survei berupa grafik atau bahkan dengan cara analitik yang akurat. Kalian cuma perlu nyebarin link form ke target pasar dan meminta mereka buat ngisi. Ingat, ini yang sering lupa atau sering salah adalah jangan bikin pertanyaan yang terlalu susah dan terlalu panjang. Nah, mereka pasti malas kalau udah lihat pertanyaannya panjang. Terus jangan juga bikin pertanyaan yang ambigu atau bakal bingungin diri kalian sendiri. Misalnya nih, habis tanya, terus kita beri pilihan jawaban
ya, tidak, atau mungkin. Nah, gimana kalau misalnya mereka 90% menjawab mungkin? Pasti kita kesusahan lagi buat cari data yang akurat. Jadi kita harus membuat pilihan jawaban yang tidak ambigu. Misalnya ya dan tidak, seperti itu. Nah, tips mengumpulkan data next. Tips mengumpulkan data survei konsumen. Beri mereka reward. Ini penting banget karena kecil-kecilan boleh asalkan ada reward-nya. Siapa sih yang nggak suka hadiah gitu? Kayak potongan harga, freebies, produk gratis, atau saldo e-wallet yang paling gampang ya. Karena semua pasti disukai dan bikin mereka sukarela ngisi survei kita. Nah, next. Visioners menanggapi isu yang lagi panas akhir-akhir ini ya. Yang beberapa hari lalu mungkin kalau kalian sempat ikutin di TikTok atau Twitter gitu. Ada yang nge-tweet kalau pekerjaan copywriter dan kreatif konsultan itu bisa digantikan oleh AI. Karena sekarang kita juga tahu ada ChatGPT dan ada AI lainnya. Nah itu bisa saya tepis melalui uji coba yang sempat saya lakuin beberapa hari yang lalu. Nah ini saya coba pakai mesin AI buat nanya soal ide konten dan ide caption. Saya juga minta dia nambahin kalimat dalam skrip. Terus jawabannya dia tuh jawaban yang kelihatan banget masih mentah, jawaban global dan kurang mendalam. Skrip buat presentasi ke dosen, ini presentasi ke dosen ya, kalau mungkin mahasiswa biasanya kita butuh skrip ya buat presentasi ke dosen biar lebih mateng gitu. Ini saya coba masukkan ke AI, saya minta dia coba dong olah skrip ini biar bahasanya lebih enak gitu. Nah, justru sama dia diubah jadi itu yang terakhir ada, yang pertama ada bro, point of vision bla 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 bla. Nah, bayangin kalau kita mengandalkan AI sepenuhnya tanpa kita mengolahnya gitu sendiri. Masa sih kita presentasi ke dosen kita bilang ya bro gitu. Pasti bisa berabe ya. Nah, kalau saya boleh bilang apa sih bedanya AI dan copywriter? Next. AI itu bekerja dengan logika, tapi copywriter itu merancang dengan hati. Apapun yang disampaikan dengan sepenuh hati itu pasti juga ngena di hati. Walaupun AI sudah bisa generate konten yang jernih dan sesuai dengan keyword yang kita masukkan, tapi ada satu kekurangannya. Dia masih nggak bisa bikin konten yang unik dan sesuai tone atau persona yang diinginkan masing-masing brand. Itu cuman bisa ditangani manusia dengan insting profesionalnya dan latihan berulang-ulang buat nyiptain konten yang benar-benar ngena ke konsumennya. Tapi jangan salah juga, bukan berarti kita nggak bisa sepenuhnya mengandalkan AI, tapi kita bisa memakai AI untuk membantu kita meminimalisir kesalahan, karena dia juga bisa bekerja dengan data komputer. Nah, dari penjelasan-penjelasan di atas, Visioners, kita bisa ambil kesimpulan kalau copywriting yang mungkin masih sering dipandang sebelah mata, dianggap cuma nulis-nulis biasa, sebenarnya itu juga berperan sangat penting. Karena dia adalah kerangka sekaligus jantungnya dari visual yang kita lihat di media sosial atau media cetak. Nah, mungkin mahasiswa yang suka bikin ilustrasi. Ilustrasi pasti butuh copywriting. Konsepnya pasti kita butuh copywriting. Digital imaging butuh juga. Animasi, video sinematik, short movie, review, podcast, testimoni, semuanya butuh. Semua hal itu pasti diawali dengan menulis konsep supaya semuanya bisa tertata dan step-stepnya bisa jelas sampai akhir. Semuanya pasti butuh. Bahkan webinar seperti ini pun apakah spontan? Ya tidak. Tentu saya, Bu Marina, dan panitia yang bertugas juga butuh copywriting biar semuanya tersusun dengan rapi dan enak didengerin flow-nya. Nah, Visioners, Vision Studio ini memperkenalkan YouTube channel kami yang juga berisi ngobrol-ngobrol seputar branding dan digital marketing. Ini salah satu contoh videonya. Jadi dengan tema besarnya Point of Vision atau POV, yang juga dibangun berdasar teknik copywriting AIDA, attention, interest, desire, dan action. Biar enak didengerinnya, walaupun durasinya lebih dari 10 menit setiap video.
materi hari ini yang saya sampaikan juga bisa didengerin ulang di YouTube channel Vision Studio ya. Nah, jangan lupa buat subscribe juga. Selain YouTube channel yang berisi soal edukasi, Vision Studio juga menyediakan jasa branding dan digital marketing yang ramah dan profesional buat visioner semua, seperti yang sudah saya mention di awal tadi. Nah, hari ini kalian mengikuti event namanya Viscon 2023, yang dari akronim Vision Conference gitu. Viscon ini terpecah menjadi Connect, Content, Konvo, Consult, dan Kontes. Konvo adalah forum untuk kita bincang-bincang seperti malam hari ini. Nah, event ini gunanya untuk apa sih? Biar visioners bisa ngerasain experience terhubung langsung sama kami, sama Vision Studio, sampai berkonsultasi soal branding bisnisnya dengan nyaman. Nah, event Viscon ini juga nyediain berbagai merchandise unik, buku sharing, buku sharing, worksheet, yang tentunya juga disusun berdasar ilmu copywriting yang asik. Dari pengalaman pribadi saya juga menggeluti dunia copywriting dan digital marketing, dan masih banyak acara seru lainnya. Nah, ini beberapa merchandise Viscon yang udah ada. Mungkin kalau visioners tertarik, merchandise ini bisa diperoleh dengan pre-order di nomor WA yang ada di chat. Minta tolong untuk share nomor WA-nya mungkin. Nah, jadi untuk visioners yang tertarik dengan merchandise kami, ada banyak, ada gantungan kunci, ada jaket juga, ada tumbler, ada pembatas buku, dan lain sebagainya. Bisa didapetin dia. Next. Ya. Selain itu, saya juga baru saja merilis dua buku di audience. Nah, buku ini, buku sharing, The Journey of Building the Audience ini membahas serba-serbi dasar-dasar branding dan digital marketing yang bisa kalian dapetin versi e-booknya dengan promo hanya sampai tanggal 17 Maret nanti. Jadi harga aslinya yang 66.000 bisa didapetin hanya 50.000 sampai ini nggak seperti buku-buku materi lainnya tentang branding dan digital marketing yang mungkin agak berat bahasanya, tapi di sini saya kemas dengan bahasa yang ringan, yang buat pemula, buat dasar-dasarnya, dan juga selain sharing book, ada juga worksheet book yang bisa diisi. Jadi di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa diisi visioners untuk latihan atau praktik setelah mendengarkan materinya. Nah, mungkin bisa scan juga barcode yang ada di sini. Ini adalah barcode untuk mendapatkan versi e-booknya. Nah, ini baru spesial launching bersama webinar ini. Nah, tentunya buku ini juga bisa membantu kalian buat belajar setahap demi setahap menjawab pertanyaan dan juga refleksi diri di worksheet book. Jadi dua-duanya ini nggak dijual secara sepaket ya, tapi dijual secara terpisah, biar bisa beli satuan juga. Tapi alangkah lebih praktisnya kalau punya keduanya. Kayak seperti di sekolah, kalau kita biasanya punya modul yang berisi materi dan punya lembar kerja siswa atau LKS, jadi kita bisa mempraktikkan ilmu setelah belajar. Nah, seperti itulah gunanya sharing book dan juga worksheet book ini. Jadi bisa saling melengkapi. Nah, untuk worksheet book-nya belum tersedia di Google Book, nanti bisa melalui WhatsApp yang sama dengan merchandise tadi ada di bawah kalau mau order. Jadi sama dengan sharing book-nya, harganya juga didiskon mulai hari ini sampai tanggal 17 saja. Nah, mungkin itu aja dari saya. Semoga semua materinya juga bermanfaat, dan kalau mungkin tertarik untuk bertanya-tanya atau tertarik untuk konsultasi bisa hubungi nomor WA yang tertera tadi.
Oke, saya serahkan kembali ke MC. Mungkin kalau ada yang masih mau nanya ini, yuk kita open Q&A setelah ini. Ya, mumpung lagi ini free ya Kak ya, buat pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalau Betul. konsultan sendiri itu bisa berbayar loh teman-teman ya. Jadi yuk kita manfaatkan sesi tanya jawab ini dengan maksimal, mumpung ada kedua narasumber yang luar biasa. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Maria dan juga untuk Kak Felicia yang telah memberikan ilmu yang luar biasa. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang branding ataupun tentang copywriting itu nggak cukup ya Kak ya kalau cuma 1 jam aja. Dan Betul. ini Kak, mungkin boleh dong Kak, dari saya sendiri, saya ingin bertanya nih Kak ke Kak Felicia. Sebelum Yes. nanti kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dari para teman-teman. Kalau di pengalaman Kak Felicia, sebenarnya apa sih Kak alasan mendasar Kakak itu tertarik sama dengan dunia copywriting ataupun branding gitu? Alasan Oke. mendasar atau memang suka membuat cerita atau bagaimana gitu? Jadi kalau boleh sharing sih sebenarnya saya dari kecil itu hobi menulis ya. Daripada mendesain, karena sekarang juga masuk di VCD, Visual Communication Design. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu gitu, ternyata lebih suka untuk menulisnya gitu daripada mendesainnya, membuat konsep dan lain sebagainya. Dan saya juga mikir sebenarnya kalau desainer itu di Indonesia sudah banyak ya, karena banyak yang mahir juga gitu untuk menggunakan software seperti Adobe Illustration, Photoshop, dan lain sebagainya itu sudah banyak. Tapi kita kekurangan orang yang bisa storytelling. Karena storytelling itu semacam menggabungkan imajinasi sama hati, dan juga menggabungkan juga dengan apa yang lagi dikeluh kesahkan sama orang-orang gitu di dunia sekarang. Nah, dari situ saya akhirnya, oh ya udah, lebih baik mendalami saja di dunia copywriting dan juga storytelling ini. Dan alhasil dari awalnya tuh iseng-iseng freelance gitu kan dulu, freelance copywriter, dan juga beberapa kali juga ikut lomba gitu, ikut lomba menulis, dan akhirnya dibukukan gitu. Dan ada beberapa orang yang DM juga di Instagram, Kak, saya baru baca nih karyanya gitu, keren, terima kasih, menginspirasi. Wah, ternyata dari tulisan itu fiksi maupun non fiksi gitu bisa membantu banyak orang gitu. Karena memang kemampuan dasar semua manusia tuh pasti menulis ya, dan kita tuh untuk apa ya, memahami orang lain tuh paling mudah untuk mendengarkan cerita gitu. Kita suka untuk mendengarkan cerita. Nah, maka dari itu kayak ya udah deh, saya pengen mendalami ke storytelling dan copywriting ini untuk membantu juga para desainer grafis, para ilustrator, para apa ya, fotografer, videografer, dan lain sebagainya yang mungkin mereka masih kurang di bidang konsep gitu. Mereka bisa untuk mengolah visualisasinya, tapi kurang di bidang konsepnya atau ceritanya. Jadi bisa saling melengkapi gitu. Nah, sekarang juga kalau boleh ngomong kayak film-film gitu. Film-film itu banyak yang berkembang gitu. Indonesia sekarang perfilman juga semakin berkembang. Dan kita bisa nilai kualitasnya itu film, oh ini film yang bagus, oh ini film yang jelek gitu. Biasanya juga dari skripnya gitu, dari alur ceritanya, gimana sih cara dia bangun apa ya, konflik antar karakter atau konflik satu karakter dengan batinnya sendiri atau dengan lingkungannya, itu dari awal sampai klimaksnya itu semua juga dari scriptwriter gitu, dari seorang penulis. Jadi why not apa akhirnya mendalami copywriting gitu sih. Jadi saling melengkapi ya teman-teman ya, dan juga untuk copywriting itu benar-benar penting dan sangat dibutuhkan. Dan ini udah ada pertanyaan yang muncul nih Kak
dari kolom komentar dan sudah ditampilkan juga. Ini langsung saja kita tanyakan. Ini ada 2 pertanyaan untuk saat ini, dan ini pertanyaan pertama untuk Kak Felicia. Pertama, ini kesalahan apa? Sebentar. Kesalahan apa saja? Mungkin kesalahan apa saja yang harus dihindari dalam membangun brand? Dan sebentar, ini warnanya, mohon maaf. Dan untuk saat ini, brand produk apa sih Kak yang terbaik untuk diikuti? Maksudnya produk yang sangat sukses dalam pasaran di Indonesia. Mungkin ini beserta alasannya gitu Kak ya. Jadi kesalahan apa yang harus dihindari, dan yang kedua yaitu produk apa yang terbaik yang bisa diikuti untuk kita yang ada di pasaran di Indonesia dengan alasannya gitu Kak. Oke. Mungkin dari pertanyaan yang pertama dulu ya. Apa sih kesalahan branding? Mungkin sekarang banyak ya, misalnya kayak brand, kita ambil contoh deh, brand apa ya, minuman boba misal. Minuman boba itu kemarin sempat meledak gitu kan di Indonesia. Terus kayak semua orang akhirnya berlomba-lomba gitu dari satu brand lainnya semua ngikutin, akhirnya punya menu boba gitu. Tapi apa sih yang membedakan antara satu brand sama brand lainnya? Kan konsumennya yang dituju juga sama gitu. Dan target pasar mereka nggak jauh berbeda. Apa sih yang menyebabkan akhirnya konsumen itu bisa milih, oh aku milih brand yang ini aja deh daripada brand yang lainnya kayak gitu. Yang pertama tuh pastinya brand persona gitu. Kadang itu yang masih kurang, bukan salah ya, tapi masih kurang di brand. Kayak semisal kopi deh, Starbucks tadi. Starbucks itu kayak udah top of mind kita kalau kayak misal kita ditanya, ayo sebutkan brand kopi gitu. Kita pasti kayak awal Starbucks gitu. Mungkin kayak brand-brand kopi lainnya itu jadi nomor 2, nomor 3 yang kita sebutkan gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena brand personanya kuat gitu. Brand persona itu apa sih karakteristik dari brandnya? Yaitu bisa kita bangun dari storytelling yang tadi sempat saya sampaikan gitu. Mungkin brand personanya bisa komedi seperti Gojek gitu. Mungkin brand personanya bisa emosional yang seperti Nike, seperti Adidas, seperti apa yang brand-brand besar yang kita tahu gitu. Seperti kalau Fresh Chicken, McD ya mungkin ya. Itu juga membangun iklannya dari storytelling yang brand personanya kuat sekali gitu. Yang mungkin menampilkan kekeluargaan gitu biasanya iklan-iklannya. Jadi awalnya itu untuk promosi brand itu kita nggak bisa seperti istilahnya menyogok orang ya. Ini bahasa paling nggak kasar itu menyogok. Kalau bahasa boleh dikatakan kasar, beberapa hari yang lalu saya sempat juga sharing dengan satu orang expert gitu kan. Dia sharing kalau orang tuh sekarang bikin brand itu kayak cowok ketemu cewek baru sehari udah ngajak one night stand. Emang ceweknya nggak marah gitu. Coba bayangin kalau kita baru ketemu cewek-cewek ya, apalagi baru ketemu cowok terus tiba-tiba sehari diajak untuk nginep bareng gitu. Nah itu kan istilahnya nggak sopan dan juga seperti apa ya, brand itu memperkosa, kalau istilah kasarnya ya, memperkosa konsumen gitu untuk beli brandnya mereka gitu. Kan biasanya kita tuh sering lihat caption gitu, kayak kita tampilin produk, di bawahnya kita langsung tulis misalnya, hari ini sale 50%, produk ini bisa didapatkan di misal Shopee dan Tokopedia. Udah gitu aja gitu. Harusnya itu kita gimana sih cowok itu deketin cewek gitu, pasti ada masa-masa PDKT-nya gitu, dan itu enggak dalam waktu yang singkat gitu, bisa setahun 2 tahun. Sama seperti brand, setahun 2 tahun kita tuh harus memperkenalkan bukan produk kita dulu gitu, justru seperti storytelling ke mereka gitu, value yang kita punya itu apa sih, kenapa sih kita mendirikan brand ini, seperti sayur box tadi itu dia memberikan cerita di mana petani Indonesia tuh
sekarang bingung untuk mencari konsumennya gitu. Terus mereka bantu akhirnya dari awal sampai akhir. Ya seperti itu caranya. Jadi kita harus memperkenalkan brand itu mulai dari nol sampai mereka benar-benar ngerasa brand kita tuh top of mind di apa ya, di pasar yang sama gitu. Misalnya kita jualan produk fashion gitu. Ya kita harus jadi top of mind di pasar fashion kayak gitu. Nah, untuk yang kedua, pertanyaan kedua tadi, produk apa sih yang sekarang lagi ngetren? Nah, kalau itu mungkin saya nggak bisa jawab ya, karena produk yang bagus, yang ngetren itu banyak sekarang. Apa sih, bidang apa sih? Misal skincare, terus makeup, F&B, fashion, itu banyak banget sekarang. Kayak misalnya fashion tuh lagi ngetren thrifting gitu. Tapi sekarang juga udah ada peraturan yang mau dilarang itu kan. Terus kayak F&B juga banyak juga yang olahan makanan sekarang tuh macem-macem. Gimana sih kita tahu produk apa yang harus kita jual gitu. Pertama, kalau menurut saya dan berdasarkan pengalaman itu kita pakai prinsip bird in hand. Bird in hand itu apa sih yang kita punya gitu, skill apa yang kita punya. Seperti saya dulu pengalaman aja waktu semester berapa ya itu ada kelas digital marketing. Itu memang harus membangun bisnis gitu. Semua anak-anak tuh pasti bingung gitu yang belum memulai bisnis. Waduh, apalagi mahasiswa ya, mungkin ada mahasiswa yang juga relate di sini kalau disuruh membangun bisnis gitu. Waduh, mau bangun bisnis apa nih gitu. Nah, akhirnya saya juga mikirnya awalnya tuh pengen membangun bisnis fashion atau apa yang passion gitu. Tapi ternyata networking saya kok kurang di fashion. Saya juga belum bisa menjahit baju dan lain sebagainya. Ya udah, apa sih yang kemampuan yang saya punya gitu. Copywriting misalnya tadi. Ya udah akhirnya menjual jasa copywriting gitu. Jadi kita tuh harus tahu dulu apa sih yang skill yang kita punya, dan nggak cuma itu, tapi juga networking kita di sekitar kita. Apakah kita punya akses buat bisa mengolah produk itu sampai jadi gitu. Kayak misalnya fashion, punya orang vendor nggak sih gitu buat bikin bajunya. Makanan, apa kita bisa ngolah makanan itu sampai jadi. Ya itu adalah apa ya, concern kita kalau kita mau menjual suatu produk atau jasa. Jadi selalu terapin prinsip bird in hand gitu. Baik, seperti itu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, langsung saja karena ada beberapa pertanyaan. Sebentar. Dari Emianala. Saya ingin bertanya kepada Kak Marina. Salah satu cara kita membuat storytelling dari sebuah brand adalah merangkai histori atau perjalanan dari brand tersebut. Tapi bagaimana caranya kalau brand yang saya miliki itu memiliki histori yang sangat panjang, tetapi pembaca tetap tertarik untuk membaca hingga akhir kalimat. Terima kasih. Oke, saya ya berarti ya. Iya, Yu. Oke, Coba enggak, oke. Ini gini ya, mungkin kalau brandnya sudah berumur panjang dan punya cerita yang panjang, satu cara untuk mengangkat bahwa dia punya histori yang panjang bisa dirangkum. Jadi hanya anggaplah kayak di tahun, kalau mungkin pernah melihat zaman dulu kalau masih menonton televisi ya, soalnya sekarang jarang ada orang menonton televisi, itu ada iklan yang waktu kecil makan atau dia minum marjan, seperti itu. Biasanya iklannya ada di kalau mau lebaran. Terus nanti setelah dia besar, dia dengan keluarganya juga minum marjan. Itu dia menunjukkan kalau perjalanan dari sirup merek ini itu sudah dari waktu anak ini kecil sampai sekarang sudah besar. Itu untuk mengcapture bagian perjalanan brand yang panjang. Tapi kalau ingin per bagian,
ini saya kembalikan ke tadi yang mungkin Feli juga sudah angkat, saya juga sudah ceritakan. Perhatikan ke pasarnya, kenali dulu pasarnya, butuhnya apa, dan mereka itu paling memperhatikan apa. Kalau memang untuk pasar-pasar yang mungkin ibu-ibu, dia anggaplah kita produk makanan lah gitu. Yang biasanya membeli makanan pertama kali kalau di rumah yang paling sering beli makanan ibu-ibu ya, yang mencarikan makanan. Nah, pola pikir ibu-ibu itu apa biasanya kalau kita produk yang anggaplah untuk anak-anak atau untuk yang keluarga? Makanan tuh harus sehat, makanan tuh harus bersih, makanan tuh harus enak rasanya. Nah, kalau memang seperti itu bisa diarahkan ke arah bagian cerita dari pembangunan brand itu bahwa yang dulu ini adalah resep dari orang tua. Kadang kita ngomongnya seperti itu ya, atau resep ini sudah turun temurun. Nah, orang otomatis ibu-ibunya kan lebih percaya dibandingkan dengan kalau kita mengangkat, oh ini adalah brand yang tampilannya keren, gitu. Kadang-kadang soalnya kita nggak peduli. Nah, harus diperhatikan kembali ke arah siapa customer yang dituju pada saat ini supaya bisa meng-highlight bagian cerita yang tepat dari histori yang panjang itu. Akan kecil kemungkinan kita bisa mengangkat histori dari awal sampai akhir. Paling gampang cerita iklan kayak Indomie aja nggak mungkin dia dari pertama kali Indomie dibangun kan, tapi dia hanya highlight bagian berapa puluh tahun berdiri, terus kelebihannya apa, nggak mungkin di highlight semuanya. Itu sih mungkin masukan dari saya ya. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Amanda Andani, malah mau tanya untuk iklan Thailand kan sering banget kayak ada set story, politik, bijak, atau sering juga ada yang lucu atau out of topic. Dan dibuat contoh atau viral di YouTube seperti iklan asuransi, sampai menyentuh banget storytelling iklannya. Nah, mau tanya Kak, menurut Kakak dari identifikasi kayak iklan-iklan komersial Thailand, itu step secara reality mereka bikin storytelling supaya ngena, tips dan triknya bagaimana sih Kak? Mungkin dari Ibu Marina dulu, habis itu nanti bisa dilanjutkan untuk jawaban dari Kak Feli. Oke, iklan Thailand ya. Saya juga Iya, berapa kali nggak hanya Thailand sih, ada yang dari Cina juga yang seperti yang dulu sempat famous, ayahnya itu ternyata tidak punya, tapi tiap hari dia waktu ngantar anaknya dia rela pakai dandan pakai baju rapi supaya kelihatan keren, tapi supaya anaknya nggak malu. Tapi sebenarnya anaknya sudah tahu kalau ayahnya itu tidak seperti yang ditampilkan, mungkin seperti itu. Itu kan kadang kita nonton iklannya aja sampai nangis, nonton iklannya 3 kali, nangisnya juga 3 kali kan gitu. Tapi gimana caranya bangun storytelling seperti itu? Kembali saya angkat yang tadi, perhatikan apa yang diperhatikan dan disukai oleh dari customer kalian. Itu yang awalnya harus dipikirkan dulu. Kalau kalian nggak kenal customer-nya, nggak mungkin bisa bangun cerita yang menyentuh hati mereka kan pasti sampai bikin termehek-mehek, bahasanya kan kayak gitu ya. Jadi harus kenal dulu, begitu nanti sudah kenal kalian tahu sisi mana yang bisa dicoel. Kalau ibu-ibu tadi saya angkat karena kebetulan saya ibu-ibu jadi gampang gambarkannya. Angkat bagian anak-anak, wes pasti langsung noleh lah kita gitu loh. Oh iya anaknya kasihan ya apa ya, kita otomatis lebih gampang tersentuh. Tapi kalau kalian pakai iklan yang sama tapi jualnya produk untuk cowok, meskipun semenyentuh apapun kadang nggak tersentuh karena memang bukan target cara menyatakannya seperti itu. Jadi tetap awalnya kenali dulu dari customer kalian. Itu sih kalau dari saya. jadi kalau dari Ibu Maria, kenalin customer-nya dulu, baru nanti ide-ide imajinasi muncul ya Ibu ya. Ya baru buat ceritanya. Kalau nggak kenal nggak akan bisa buat cerita yang bagus. Wah, betul sekali Ibu, saya sangat setuju. Dan mungkin untuk Kak Feli ada sudut pandang yang berbeda nih Kak, boleh dong. Sebenarnya sama sih kayak Bu Marina, mengenali target audiensnya dulu. Tapi selain mengenali target audiens, satu lagi yang paling penting tuh kenali problemnya. Apa sih yang kita kenalin dari target audiens, kan banyak ya. Namanya orang kayak pendekatan gitu kan pasti banyak yang kita harus kenalin gitu. Kayak aku kenal apanya ya, namanya, hobinya, apanya. Yang paling penting tuh menurut
saya itu problemnya, karena pernah lihat satu iklan juga itu apa ya judulnya ya, lupa judulnya, pokoknya ternyata mempromosikan tentang skincare mungkin ya, skincare atau apa di Thailand gitu, yang tokoh utamanya tuh ternyata nama aslinya mungkin ada yang pernah lihat juga, namanya dia itu di cerita situ Bulan, artinya bulan. Lin atau siapa gitu, lupa. Nah, itu dia pakai masker setiap hari. Dulu kan kita juga relate gitu, tiap hari pakai masker gitu waktu COVID gitu. Pakai masker, wajahnya nggak kelihatan. Yang kelihatan kan cuma mata. Orang-orang tuh lihat dari matanya dia tuh cantik gitu. Dia sering kayak upload di Instagram, di cerita itu ya, dia sering upload di Instagram, foto-fotonya tuh sering pakai filter juga. Nah, itu kan relate sama problem anak-anak muda gitu, yang mungkin sering pakai skincare juga gitu. Kalau kita tuh suka upload muka kita pakai filter, dan kita tuh nggak pede dengan wajah asli kita gitu, tanpa filter, bare face kita. Itu satu. Terus dia ternyata di akhir tuh di reveal mukanya kan, dibuka maskernya, ternyata tuh wajahnya breakout semua, parah gitu. Nah, barulah skincare itu akhirnya ditampilkan gitu di iklannya di akhir. Nah, itu dari building ceritanya di awal sampai akhir itu orang jadi kayak udah relate duluan, problemnya sama loh kayak aku. Jadi walaupun iklannya itu 10 menit lebih, orang tuh mau lihat gitu sampai akhir karena penasaran juga gimana sih cara dia nyelesain problemnya dia gitu. Karena relate. Nah, itu tadi. Jadi kita harus tahu problemnya yang dialami oleh konsumen kita gitu. Baik, terima kasih. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir di sesi diskusi kita ya, Kak ya Ibu ya. Dan sekarang kita akan memasuki sesi selanjutnya. Dan untuk para teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut nanti tentang branding ataupun tentang copywriting, bisa langsung menghubungi Visi One Studio ya, nanti bisa ketemu sama Kak Feli dan juga mungkin Ibu Marina. Dan untuk ini ada pertanyaan untuk pengeklaiman KP seperti apa, nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Jadi teman-teman harus mengisi link absensi yang akan dibagikan di sesi terakhir. Dan sekarang kita akan memasuki sesi terakhir, yaitu sesi pengumuman. Boleh minta tolong untuk jadi ini dia pemenang door prize winner untuk penanya terbaik, yaitu yang pertama Kak Erisa Fitria, dan kemudian Kak Emia Nanala, ketiga Kak Amanda Andani. Dan bagi pemenang silahkan capture screen ini dan klaim ke IG UC Library. Dan untuk terima kasih sebelumnya untuk para narasumber yang telah hadir dan memberikan ilmu yang luar biasa, sehingga kita semua mendapatkan manfaatnya. Dan juga untuk para teman-teman, jangan lupa untuk mengirim survei dan attendance list agar teman-teman dapat mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Marias. Terima kasih Kak Felicia. Dan juga sampai jumpa di iTalk selanjutnya. Saya Reza Karisma Effendi, pamit untuk undur diri. Bisa minta tolong untuk on cam kah semuanya untuk dokumentasi Oh iya, terakhir? sesi dokumentasi ya. Teman-teman jangan leave dulu ya. Yuk kita sesi dokumentasi. Aduh. Untuk absen juga. Jadi kita sekarang memasuki sesi dokumentasi untuk teman-teman. Yuk kita on cam bareng-bareng. Ya, mungkin teman-teman yang bisa on cam, yuk kita bisa yang pertama hand sign pakai V dulu yuk buat mewakili vision juga.
Mungkin yang kedua nanti bisa hand sign E untuk mewakili UC gitu. Gini dulu. Oke. 1, 2, 2, 3. 3. Lagi ya, karena mungkin ada beberapa slide. Oke. Satu lagi. 1, 2, 3. Sekarang E ya, Kak ya. Ya, E. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima Udah? kasih Thank Ibu Marina, you. terima kasih Kak Felicia, dan terima kasih untuk para teman-teman yang telah hadir. Sampai jumpa di iTalk selanjutnya, dan jangan lupa untuk follow IG Yusri Pradi karena akan banyak banget informasi-informasi menarik dan pastinya bermanfaat yang teman-teman harus ikuti. Bu Marina, Feli, terima kasih banyak. Keren banget materinya. Thank you Pak Abi Sama-sama, kesempatannya. Pak. Makasih. Thank you, Bu Marina. Iya.